Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Kecok Sakti Official di seri PHP Dasar untuk Pemula. Baik teman-teman, seperti yang saya janjikan sebelumnya, pada video kali ini kita akan membahas tentang materi array asosiatif. Materi ini merupakan materi yang cukup sering digunakan dalam pemrograman web kita, khususnya ketika kita ingin membahas tentang database. Jadi sebelum kita mulai ke praktikum kita, di sini saya akan menjelaskan apa itu array dan apa itu array asosiatif. Array merupakan struktur data yang digunakan untuk menyimpan beberapa elemen data. Tujuannya untuk menghemat penggunaan variabel. Contoh sederhananya seperti ini. Misalnya kita memiliki 3 data mahasiswa. Jika kita tidak menggunakan array, maka data mahasiswa tersebut akan disimpan ke dalam 3 variabel yang berbeda. Berbeda jika kita menggunakan array, kita hanya membutuhkan satu variabel di mana 3 data itu ditampung ke dalam variabel tersebut. Dan itu merupakan contoh dari penggunaan array. Beberapa elemen data yang dimaksud tersebut yaitu kumpulan data yang memiliki tipe data yang berbeda dan disimpan dalam satu variabel. Jadi array ini kita juga dapat menyimpan beberapa tipe data ke dalam satu variabel. Contohnya, pada data array terdapat data string, integer, ataupun boolean. Jadi dengan menggunakan array kita dapat menampung ketiga jenis data tersebut. Sedangkan apa itu array asosiatif? Array asosiatif merupakan suatu array dengan indeks string di mana value-nya tidak disimpan secara linear, melainkan berdasarkan key yang telah ditentukan. Jadi, jika kita menggunakan array asosiatif, key dari array tersebut berupa string dan bukan angka. Dan itulah perbedaan antara array asosiatif dengan array biasa. Array biasa juga dapat kita sebut dengan array numerik, di mana indeksnya itu berupa angka 0 sampai seterusnya. Sedangkan array asosiatif merupakan array di mana indeksnya itu berupa string atau juga kita sebut sebagai key. Oke teman-teman, biar lebih jelas, kita masuk aja ke praktikum kita kali ini. Jadi, pertama-tama kita buka dulu text editor kita. Dan di sini kebetulan saya sudah membuka text editor saya, dan jangan lupa juga membuka browser kita untuk menampilkan output dari web yang akan kita buat. Sebelumnya kita pastikan pada server kita sudah mendeklarasikan folder baru untuk praktikum kita kali ini. Di sini nama folder yang saya buat yaitu module array. Jadi nanti seluruh file PHP kita akan kita masukkan ke dalam folder ini. Jadi pertama-tama kita masuk aja ke materi kita pertama, yaitu kita akan membahas tentang array dasar atau array numerik. Jadi pertama-tama kita buat dulu file PHP baru dengan nama materi 1. Jadi caranya seperti ini, kita klik kanan pada folder module array, lalu pilih new file, dan kita simpan namanya menjadi materi 1.php. Oke, seperti yang saya bilang sebelumnya, kita harus memastikan bahwa folder module array ini sudah berada pada server kita, yaitu sam.htdocs, dan di sini nama folder kita. Oke, kita save aja. Jadi pertama-tama kita buat dulu tag PHP pada file PHP kita. Caranya, kita ketik PHP, lalu kita klik tombol tab, maka otomatis Sublime Text atau text editor kita akan membuat tag PHP tersebut. Oh ya teman-teman, di sini text editor saya yaitu Sublime Text ya teman-teman. Jadi kita akan lebih mudah dalam melakukan pengkodean. Oke teman-teman, di sini saya sudah memiliki text editor. Jadi materi pertama kita yaitu membahas tentang array. Pada umumnya terdapat 3 jenis dari array tersebut. Jadi cara pertama seperti ini. Di sini kita deklarasikan nama array kita. Di sini kita buat aja namanya cara 1 sama dengan array dalam kurung baru data array kita. Misalnya kita memiliki 3 data yaitu A1, A2, A3. Oke. Ini merupakan cara penulisan pertama array. Dan cara kedua yaitu seperti ini. Cara kedua, kita deklarasikan nama array tersebut yaitu cara 2 sama dengan kita buka kurung siku seperti ini, lalu kita masukkan data kita. Contohnya seperti ini. B1, B2, B3. Oke, ini cara kedua ya teman-teman. Di sini perbedaannya hanya dalam fitur teman-teman. Di mana cara pertama ini merupakan cara dasar dalam pembuatan array. Sedangkan cara kedua ini merupakan cara yang terbaru, di mana cara ini dapat berfungsi pada PHP 7 ke atas.
Jadi kalau saya sarankan sih lebih enak kita menggunakan cara yang pertama aja, karena ini merupakan cara awal dari pembuatan array tersebut. Dan ada juga cara yang ketiga, yaitu seperti ini. Cara ketiga, caranya seperti ini. Kita deklarasikan namanya cara ketiga. Oke. Pada cara ketiga, kita bisa memasukkan data array ini berupa banyak tipe data. Contohnya seperti ini, A1. Habis itu di sini kita buat 2, dan yang ketiga kita buat true. Jadi di sini maksudnya pada cara ketiga kita memasukkan tipe data yang berbeda, yaitu yang pertama berupa string, yang kedua berupa angka atau integer, yang ketiga berupa boolean. Dan ini merupakan cara pembuatan array sederhana. Sekarang kita akan coba cetak setiap array tersebut. Di sini kita akan melakukan pencetakan menggunakan sintak printr. Jadi pertama-tama kita buat dulu echo pre, oke, printr. Lalu ekspresi kita masukkan array pertama, yaitu cara 1, dan baru kita tambahkan echo pre. Oke, caranya seperti ini. Oke, di sini maksudnya kita menggunakan sintak printr untuk mencetak data dari array pertama. Jadi di sini kita copy sebanyak 3. Oke, seperti ini. Dan di sini pada printr kedua kita gunakan untuk mencetak data kedua, dan printr ketiga kita gunakan untuk mencetak data array ketiga. Oke, seperti ini. Sekarang kita coba akses halaman web kita. Caranya kita buka browser kita, lalu kita ketikkan localhost / nama folder pada sum kita, yaitu di sini modul array. Oke, kita enter. Oke, di sini sudah ada ya nama file yang sudah kita buat. Jadi kita klik aja sini. Oke, di sini kita lihat kita sudah berhasil membuat data. Di mana cara pertama datanya itu berupa string, cara kedua masih string. Tetapi di sini kita menggunakan teknologi baru atau cara pembuatan array baru, dan cara ketiga ini berisikan banyak tipe data. Oke, di sini pada data tersebut ada bernilai 1. Jadi secara otomatis pada PHP jika suatu data berupa boolean bernilai true, maka data tersebut akan diganti menjadi angka 1. Jika false, maka angka 0. Oke teman-teman, coba perhatikan pada array tersebut. Di sini kita menggunakan array numerik, di mana indeks dari array tersebut berupa angka yang dimulai dari angka 0, seperti ini. 0, 1, 2. Jadi dalam pembuatan array itu akan dimulai dari angka 0, angka awal dari array tersebut. Dan ini merupakan contoh dari penerapan array numerik tersebut. Sekarang untuk data array ketiga ini, biar lebih jelas kita akan menggunakan sintak print untuk debugging, yaitu var dump. Contohnya seperti ini, var dump. Oke, untuk ekspresi kita masukkan cara 3. Oke, kita refresh halaman kita. Dan di sini kita dapat lihat ya teman-teman, di mana data array itu berupa 3. Data pertama berupa string, data kedua berupa integer, dan data ketiga berupa boolean. Dan ini merupakan yang saya bilang sebelumnya, pada array kita dapat menyimpan 3 buah data yang berbeda, atau menyimpan data dengan tipe data yang berbeda, seperti ini. Seperti pada data pertama berupa string, data kedua berupa integer, dan data ketiga berupa boolean. Itu keuntungan kita menggunakan array tersebut. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke materi kita selanjutnya, yaitu bagaimana cara mencetak data array tunggal. Jadi di sini kita akan coba mencetak data dari setiap elemen array. Jadi kalau untuk melakukan pencetakan ini kita menggunakan sintak echo. Jadi contohnya seperti ini. Echo, lalu kita cetak array yang ingin kita tampilkan. Contohnya di sini saya ingin mencetak array cara 1, dan kita panggil indeks dari array tersebut. Di sini dapat kita lihat indeks tersebut yaitu 0, 1, 2, 3. Jadi kita panggil indeks yang akan kita tampilkan. Contoh kita ingin menampilkan data A2, maka kita panggil indeks pertama. Jadi cara pencetakan data array tunggal itu seperti ini. Kita harus mengetahui terlebih dahulu indeks data yang ingin kita cetak, seperti ini. Oke, kita refresh. Oke, ini teman-teman datanya A2. Begitu juga untuk data yang lainnya. Contoh data cara 2 dan kita ingin mencetak B3. Berarti di sini kita pilih indeks kedua. Oke, sekarang kita coba refresh halaman browser kita. Di sini pastikan setiap baris program harus diakhiri dengan titik koma seperti ini. Oke, kita refresh halaman kita. Oke, seperti ini teman-teman. Ini data array pertama, data array kedua. Biar lebih jelas, di sini kita coba tambahkan sintak echo. Data 1. Data 2.
echo, di sini kita tambahkan sintak br. Oke, seperti ini ya teman-teman, data tersebut berhasil dicetak. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu cara membuat array bertingkat. Jadi pertama-tama kita close dulu materi 1.php, dan di sini kita buat file PHP baru dengan nama materi2.php. Materi2.php. Oke, di sini jangan lupa kita deklarasikan dulu tag PHP kita, dan pada materi kita selanjutnya kita akan membuat array bertingkat. Jadi, cara pembuatan array bertingkat ini sama halnya seperti sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan dua cara pembuatan array bertingkat. Sekarang kita gunakan cara pertama, yaitu di sini cara 1 sama dengan kita menggunakan pembuatan array dengan cara baru, yaitu menggunakan kurung siku seperti ini. Lalu, kita tambahkan lagi kurung siku di dalamnya. Kurung siku kedua merupakan data array yang akan kita masukkan. Contoh seperti ini, A1, A2. Dan jika kita ingin menambahkan array baru, maka kita tambahkan kurung siku lagi seperti ini, B1, B2, titik koma. Oke, di sini kita sudah memiliki data array bertingkat. Jadi biar lebih jelas, kita cetak dulu hasilnya menggunakan sintak printr, yaitu echo printr cara 1 echo pre. Oke. Di sini coba kita akses halaman browser kita. Di sini kita kembali lagi ke halaman utama kita, dan di sini kita klik materi2.php. Oke, di sini dapat kita lihat pada data array tersebut terdapat array baru di dalamnya seperti ini. Dan ini merupakan contoh dari array bertingkat, di mana pada array terdapat array lain di dalamnya. Dan untuk cara kedua ini sama, tetapi kita menggunakan cara lama, yaitu menggunakan kata array. Contohnya seperti ini. Cara 2 sama dengan array dalam kurung. Oke, di sini kita kasih titik koma. Jika kita ingin membuat array bertingkat dengan cara lama, maka di sini kita menggunakan array lagi, baru kita masukkan data kita. Contoh A1, A2. Oke, untuk pemisah dari setiap array itu kita masih menggunakan koma ya teman-teman. Begitu juga dengan array kedua, B1, B2. Oke. Di sini kita coba cetak, di sini kita copy aja dari sintak printr di atas, lalu kita ubah variabel yang ingin kita tampilkan, yaitu jadi array kedua. Oke, seperti ini. Dan kita coba refresh halaman browser kita. Oke, sorry teman-teman, di sini saya salah penulisan. Untuk pemisah setiap array itu diakhiri dengan koma. Jadi di sini kita hapus saja. Dan jika array terakhir, maka kita tidak perlu menggunakan pemisah tersebut seperti ini. Oke, kita refresh. Oke, seperti ini ya teman-teman. Dari hasilnya sih sama, tetapi dari perbedaannya, misal kita menggunakan PHP versi lama, maka untuk cara seperti ini tidak bisa dikenali. Jadi lebih baik kita menggunakan cara kedua untuk jaga-jaga. Tapi kalau teman-teman sudah memiliki PHP 5 ke atas, itu nggak masalah kita menggunakan cara seperti ini. Kalau saya pribadi sih lebih suka cara yang kedua ini, karena lebih mudah untuk mendeklarasikannya. Oke teman-teman, sekarang kita coba untuk mencetak data array tunggal dari array bertingkat ini. Di sini kita coba mencetak menggunakan echo. Caranya seperti ini, echo, lalu kita panggil array yang ingin kita cetak, yaitu cara 1. Jika kita menggunakan cara yang sama dengan array sebelumnya, di sini secara otomatis PHP akan memberikan pesan error seperti ini. Di sini maksudnya, sintak echo ini hanya dapat kita gunakan untuk mencetak data tunggal. Dan jika data tersebut masih memiliki array, maka data tersebut tidak akan dicetak. Jadi biar lebih jelas, di sini kita coba cetak menggunakan sintak printr seperti ini. Di sini kita masih menggunakan cara 1. Oh ya teman-teman, untuk mencetak data array biasanya kita menggunakan atau memanggil indeks tersebut. Jika kita memanggil indeks seperti ini, misalnya 0, di sini pasti masih akan memberikan pesan error seperti ini, karena pada data cara 1, 0 ini masih memiliki array, yaitu berupa data ini. Jadi untuk mencetaknya kita harus menggunakan cara lain. Untuk lebih jelasnya, di sini saya gunakan sintak printr. Caranya seperti ini. Oke, di sini seperti yang saya bilang sebelumnya, pada cara 1 indeks ke 0 ini masih memiliki array seperti ini. Maka kita tidak dapat mencetak menggunakan echo. Jadi, untuk mencetaknya kita harus menggunakan cara yang berbeda. Contohnya seperti ini. Misalnya kita ingin mencetak data dari A2 tersebut, dan sini kita masih menggunakan echo, dan yang kita ingin cetak yaitu data
A2. Oke. Cara cetaknya seperti ini ya teman-teman. Kita panggil dulu nama variabel kita yaitu cara 1. Lalu kita panggil indeks yang ingin kita cetak yaitu 0. Oke. Sekarang kita sudah berada pada indeks ini dan kita ingin mengambil data A2. Berarti di dalam indeks ini terdapat indeks baru yaitu 1. Oke, seperti ini. Baru kita coba cetak. Secara otomatis di sini akan menampilkan data A2 seperti ini. Begitu juga untuk mencetak data B1. Jadi caranya seperti ini. Di sini saya copy aja. Oke. Di sini kita ingin mencetak data B1. Pertama-tama kita harus memanggil dulu array keberapa data B1 tersebut. Di sini dapat kita lihat dia berada pada array pertama. Oke. Kita panggil. Lalu data B1 ini berada pada array keberapa di dalam array pertama tersebut, yaitu indeks ke 0. Oke. Di sini ketika kita coba refresh, maka data akan seperti ini. Kita berhasil mencetak data B1. Jadi, untuk pemanggilan data array bertingkat ini, kita harus mengetahui dulu array pertama itu berada pada indeks keberapa, dan untuk data yang ingin kita tampilkan atau data tunggalnya itu berada pada indeks keberapa juga. Jadi, kita menggunakan cara seperti ini. Ini juga dapat kita sebut cara pemanggilan matriks ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke materi kita selanjutnya yaitu implementasikan sintak array kita pada HTML. Oke, di sini terlebih dahulu kita close dulu sintak PHP kita, lalu kita buat file PHP baru dengan nama materi3.php. Dan di sini kita deklarasikan dulu sintak HTML kita yaitu HTML, lalu kita klik tab. Oke. Di sini titelnya kita bikin aja implementasi array. Jadi pada materi kali ini kita akan coba memanggil data array menggunakan dua cara, yaitu menggunakan looping for each dan looping for. Jadi dalam pemanggilan data array ini kita dapat memanggilnya dengan cara looping. Jadi pertama-tama pada bagian atas HTML ini kita deklarasikan dulu array kita. Contohnya seperti ini. Kita deklarasikan tag PHP. Lalu di sini kita memiliki array yaitu array data sama dengan array datanya berupa angka 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Sekarang kita ingin memanggil data array ini ke dalam HTML. Caranya kita menggunakan for each. Ini cara pertama. Jadi kita deklarasikan dulu tag PHP yaitu PHP dan di sini kita panggil sintak for each. Caranya seperti ini. For each lalu dalam kurung nama array kita yaitu data dan kita ubah namanya menjadi row. Oke. Buka kurung. Sekarang kita hapus dulu kurung pertamanya. Lalu kita deklarasikan tag PHP baru di bawahnya untuk menyimpan sintak kurung penutup. Caranya seperti ini. Di sini kita coba untuk menampilkan data tersebut ke dalam card. Jadi kita membutuhkan sintak div. Lalu untuk pemanggilan datanya seperti ini ya teman-teman, PHP echo lalu nama array kita yaitu row. Jadi perbedaan di sini jika kita menggunakan looping maka pemanggilannya seperti ini. Jadi kita tidak perlu mendeklarasikan indeks dari array tersebut. Ini khusus untuk for each ya teman-teman. Jadi kita tidak perlu memanggil indeks dari data tersebut. Oke, seperti ini. Dan sekarang kita coba akses halaman materi 3. Jadi kita kembali ke halaman utama kita akses materi3.php. Oke, tampilannya seperti ini teman-teman. Data tersebut dapat dipanggil. Sekarang kita coba mengubah tampilan dari div ini. Di sini saya ingin tampilannya berupa ke samping semua. Jadi di sini saya tambahkan aja style, di mana di sini saya atur tag border 1px solid black. Oke. Lalu di sini saya tambahkan padding 10px. Padding ini untuk jarak nanti teman-teman. Baru di sini kita tambahkan margin, saya bikin aja 5px. Dan terakhir float kita bikin left. Jadi tujuannya ingin menampilkan data tersebut ke samping. Jadi kita coba refresh halaman ini. Jadi tampilannya seperti ini teman-teman. Jadi untuk padding ini berupa jarak dari setiap data pada kolom ini. Sedangkan margin ini jarak setiap kolom data tersebut.
Sekarang kita coba menggunakan cara kedua, yaitu menggunakan for each. Jadi di sini saya tambah dulu sintak BR, oke, sebanyak 3. Ini untuk jarak aja sih teman-teman. Jadi di sini untuk pembuatan sintak kedua kita menggunakan sintak for. Jadi pertama-tama kita deklarasikan dulu tag PHP. Lalu di sini kita bikin for dalam kurung variabel i untuk indeks dan dimulai dari 0. Lalu i kecil dari count, kita panggil array kita data, baru i plus plus. Di sini maksudnya kita melakukan looping dimulai dari indeks ke 0 dan diambil sebanyak indeks dari array data tersebut dan di looping bertambah terus. Jadi sini kita tambahkan sintak tutup kurung dan jangan lupa pada bagian bawah kita deklarasikan juga tag PHP untuk kurung tutup. Di sini kita menggunakan sintak div yang sama. Jadi di sini kita copy aja. Oke, seperti ini. Di sini pemanggilan datanya cukup berbeda. Sebelumnya kita menggunakan variabel row di sini. Kalau di sini kita memanggilnya dengan cara seperti ini. Kita memanggil nama array kita yaitu array data ya seperti ini. Lalu kita panggil indeks data tersebut yaitu menggunakan variabel i. Jadi di sini akan melakukan perulangan berdasarkan banyaknya indeks dari data tersebut. Sekarang kita save dan kita coba refresh. Oke, datanya tampil ya teman-teman. Di sini terserah kita ingin memakai yang mana. Biasa penggunaan for each dan for ini tergantung kebutuhan kita nantinya. Baik teman-teman, sekarang kita coba untuk menampilkan data array bertingkat. Jadi cara pemanggilannya itu agak berbeda sih teman-teman. Jadi di sini kita close dulu file PHP kita. Dan di sini kita buat file PHP baru dengan nama materi4.php. Materi4.php. Oke. Cara pemanggilannya agak berbeda, tetapi di sini perbedaannya hanya penggunaan loopingnya aja sih teman-teman. Jadi di sini kita ambil aja dari materi 3.php. Oke, kita pastikan di sini untuk data array-nya kita ubah menjadi data array seperti ini. Oke, di sini kita memiliki data array bertingkat yaitu A1, A2, B1, B2. Untuk pemanggilannya, di sini kita akan menggunakan sintak for each. Jadi, jika kita ingin memanggil data array bertingkat, kita harus mendeklarasikan array terlebih dahulu di dalamnya. Jadi, terdapat dua array. Contohnya seperti ini. Di sini kita sudah memiliki data array yaitu array row. Selanjutnya, di sini kita tambahkan tag PHP baru dengan for each. Lalu, untuk data array ini kita ambil dari variabel row dan kita deklarasikan sebagai A contohnya. Di sini kita panggil juga kurung kurawal. Dan pada bagian kurung ini jangan lupa kita kasih juga tag PHP untuk kurung penutupnya. Oke, jadi kalau kita lihat tampilannya seperti ini. Dan cara pemanggilannya, di sini kita hanya memanggil nama variabel dari array kedua. Jadi di sini kita panggil array variabel A seperti ini. Jadi untuk pemanggilan data array bertingkat kita membutuhkan dua array. Dan misalnya di dalam array ini memiliki array lagi, maka kita membutuhkan 3 array. Jadi ini tergantung banyaknya array tersebut. Jadi sekarang kita refresh. Kita buka dulu file materi 4 kita. Oke, tampilannya seperti ini teman-teman. Biar lebih bagus, di sini kita coba tambahkan sintak BR. Di sini kita copy sebanyak 3 dan kita coba refresh. Jadi tampilannya akan seperti ini. Akan terbentuk indeks baru. Dan misalnya kita tambahkan array baru di sini. Oke, jadi di sini C1, C2. Maka tampilannya akan seperti ini. Jadi begitulah cara perbedaan pemanggilan dari array biasa dan array bertingkat. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke materi kita yang kedua, yaitu tentang array asosiatif. Jadi untuk array biasa kita sampai sini aja dulu. Untuk array biasa ini merupakan kunci yang akan kita gunakan pada pelajaran array asosiatif. Oke, di sini kita close dulu materi4.php. Sekarang kita buat file PHP baru dengan nama materi5.php. Jadi di sini kita akan belajar penggunaan dari array asosiatif. Sebelumnya, pada pembuatan array numerik kita melakukan cara seperti ini, yaitu data sama dengan array. Contohnya di sini datanya Kecoa Sakti Official. Oke. Dan di sini kita coba cetak hasil dari array ini. Echo array print r data echo array. Oke. Di sini kita akses dulu halaman materi5.php kita. Jadi kita kembali ke menu utama kita dan di sini kita akses materi5. Oke, tampilannya seperti ini ya teman-teman. Ada cara kedua dalam pembuatan atau pendeklarasian data pada array numerik. Contohnya di sini kita ingin membuat nama array baru dan di sini kita buat nama datanya array data kedua.
Sebelumnya kita pembuatan array itu seperti ini teman-teman. Tapi untuk cara kedua kita bisa juga menggunakan cara seperti ini, yaitu kita panggil indeks data tersebut, yaitu contohnya 0, lalu sama dengan data yang ingin kita masukkan. Contohnya blok belajar. Oke, seperti ini. Dan sekarang kita coba cetak array kedua ini. Oke, di sini kita copy aja biar cepat. Oke, sekarang kita coba refresh. Jadi cara pembuatannya sama ya teman-teman. Kalau kita deklarasikan array numerik, maka untuk mengisi array tersebut kita harus mendeklarasikan indeks dari array tersebut. Berbeda jika kita ingin membuat array asosiatif. Sekarang kita masih menggunakan data yang sama, yaitu kecoak sakti official. Dan di sini kita akan membuat array baru, yaitu nama array s sama dengan, caranya seperti ini, array. Oke, pada indeks kita deklarasikan key dari indeks tersebut. Contohnya, kecoak sakti official ini merupakan indeks nama. Jadi kita buat nama indeksnya itu nama, dan jangan lupa sama dengan buka kurung seperti ini, baru value dari array kita. Contohnya, kecoak sakti official. Sekarang kita coba cetak. Oke, seperti ini. Jadi perbedaannya itu, ketika kita ingin membuat array asosiatif, maka kita menentukan nama dari indeks array tersebut seperti ini. Sekarang kita coba refresh. Di sini coba lihat perbedaannya. Pada array numerik, data array tersebut berupa 0, indeks array tersebut. Berbeda dengan array asosiatif, indeks tersebut berupa nama seperti ini. Jadi, untuk cara kedua untuk deklarasikan array dapat kita lakukan seperti ini, yaitu kita copy aja dari cara yang pertama kita. Di sini untuk indeksnya tersebut kita ubah menjadi key yang ingin kita gunakan. Contohnya di sini name. Data name yaitu 14, 55, 30, 10, 36 contohnya. Sekarang kita coba cetak. Ini data array as. Jadi di sini nama array kita data array s ya. Lalu kita panggil data kita. Sekarang kita refresh. Oke, di sini nampak ya teman-teman, indeks dari array tersebut berubah sesuai dengan indeks yang kita deklarasikan. Dan ini merupakan contoh dari penerapan array asosiatif tersebut. Jadi gimana teman-teman? Lebih seru bukan? Sekarang kita coba memanggil data array tunggal dari array tersebut. Sebelumnya, untuk pemanggilan data array pada array numerik seperti ini ya teman-teman, echo data array number, yaitu seperti ini, data, baru kita panggil indeks tersebut yaitu 0, atau seperti ini, echo data array number kedua, array data kedua. Oke, sebelumnya kita memanggilnya seperti ini teman-teman. Berbeda jika kita menggunakan array asosiatif. Cara pemanggilannya seperti ini. Di sini kita copy aja. Pada bagian indeks ini kita panggil key dari array tersebut. Contohnya di sini array ini, di sini memiliki nama indeks berupa nama. Jadi pada 0 ini kita ganti menjadi nama. Begitu juga untuk array yang kedua. Ini kita ubah menjadi name. Jadi akan lebih mudah ketika kita melakukan deklarasi data tersebut. Sekarang kita coba refresh. Oke, datanya seperti ini teman-teman. Biar lebih rapi, kita tambahkan sintak echo dan br. Oke teman-teman, kita coba refresh. Oke, tampilannya seperti ini teman-teman. Jadi pemanggilannya akan lebih sederhana dan lebih enak dilihat. Jadi kegunaan dari array asosiatif ini biasanya kita lihat pada penggunaan data pada database. Kalau kita ingin menampilkan data dari database, kebanyakan kita menggunakan array asosiatif karena pada indeks ini kita hanya perlu memanggilkan nama kolom dari database tersebut. Jadi di sini kita masuk ke studi kasus. Contohnya saya memiliki data mahasiswa. Contohnya seperti ini. Di sini kita buat dulu file PHP baru dengan nama materi6.php. Pada materi 6 ini memiliki data array mahasiswa. Data array mahasiswa, yaitu di sini ada nama MHS, lalu NIM MHS, jurusan MHS, dan terakhir umur. Jadi misalnya kita memiliki data seperti ini. Jika kita menggunakan array biasa, maka tampilannya akan seperti ini. Echo, nama array kita yaitu data array. Jadi sekarang kita buka dulu materi 6.php. Maka tampilannya seperti ini ya teman-teman. Sekarang kita ingin mengubah ke dalam bentuk array asosiatif. Jadi caranya seperti ini. Jadi di sini kita tambahkan key dari array tersebut. Contohnya di sini key nama, yaitu isiannya. Contohnya di sini kecoak sakti official, koma, baru data kedua yaitu name,
Di sini saya gunakan 14, 55, 30, 10, 36, koma, baru jurusan. Di sini teknik informatika, dan yang terakhir umur. Di sini yaitu 25 contohnya. Jadi tampilannya akan seperti ini teman-teman. Sekarang kita coba refresh halaman kita. Oke, data array tersebut akan berubah seperti ini. Ini merupakan contoh penerapan dari array asosiatif. Sekarang bagaimana caranya kita untuk memanggil data dari array tersebut, data tunggal. Jadi di sini kita akan menggunakan sintak echo name. Di sini kita panggil nama array kita, data array, dan indeks yang ingin kita panggil yaitu name. Oke, di sini kita tambahkan aja sintak br biar ada spasi atau enternya. Oke, di sini kita copy aja sebanyak kolom data ini. Ada 4, 1, 2, 3, 4. Di sini kita manggil nama. Jadi untuk indeksnya kita ubah jadi nama, dan kita ingin memanggil jurusan. Dan yang terakhir kita memanggil umur. Sekarang kita coba refresh. Oke, tampilannya seperti ini teman-teman. Jadi, untuk pemanggilan data tersebut, kita hanya perlu memanggil indeks berupa key dari array tersebut. Jadi, array asosiatif ini terdiri dari key dan value. Key ini merupakan indeks, yaitu nama, name, jurusan, dan umur. Ini merupakan key atau indeks dari array asosiatif. Sedangkan value merupakan data dari indeks tersebut. Contohnya Kecok Sakti Official, name ini, teknik informatika, 25. Ini merupakan contoh dari value tersebut. Sekarang kita akan masuk ke materi kita selanjutnya, yaitu bagaimana caranya membuat array asosiatif bertingkat. Caranya sama seperti array dasar pada umumnya atau pada array nomor X. Di sini kita perlu memanggil data array di dalam array. Contohnya seperti ini. Di sini saya coba membuat file baru dengan nama materi7.php. Di sini saya ambil aja data ini biar lebih cepat. Oke, sekarang kita buka dulu browser kita dan kita akses materi7.php. Untuk membuat data array bertingkat dari array asosiatif, kita tambahkan sintak array di dalamnya. Contohnya seperti ini. Array buka kurung. Oke, di sini pada bagian bawah kita tambahkan buka kurungnya. Oke, biar lebih jelas seperti ini dulu. Oke, jadi di dalam array ini ada array lagi. Dan untuk data kedua kita pisahkan dengan simbol koma, lalu kita copy aja gini. Lalu pada bagian array kedua kita tambahkan seperti ini. Dan di sini datanya kita akan buat beda, yaitu blok belajar. Ini 37 contohnya. Ini sistem informasi dan umurnya 27 contohnya. Dan ini merupakan contoh dari array asosiatif bertingkat. Dan sekarang kita coba cetak data tersebut. Maka tampilannya akan seperti ini. Pada browser kita lihat pada data tersebut terdapat beberapa array di dalamnya. Dan ini merupakan contoh penerapan dari array asosiatif. Biasanya array asosiatif ini sering kita lihat ketika kita ingin menggunakan API dari website atau situs lain. Jadi formatnya pasti akan berupa array asosiatif seperti ini. Jadi banyak ya teman-teman kegunaan dari array asosiatif tersebut. Sekarang kita coba untuk memanggil data array bertingkat dari array asosiatif ini. Caranya seperti ini. Kita panggil aja echo, lalu kita panggil array asosiatif kita, yaitu data array, lalu kita panggil indeks yang ingin kita tampilkan, yaitu contohnya di sini kita ingin menampilkan data blok belajar. Kita panggil indeks pertama, yaitu 1, dan kita panggil key dari array tersebut. Contohnya kita ingin menampilkan nama. Berarti kita ketik aja nama. Oke, dan kita coba refresh. Maka akan tampil data sesuai indeks yang kita inginkan. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu untuk materi array asosiatif ini. Di sini saya memiliki sebuah kasus. Contohnya kita ingin membuat berupa data tabel seperti data mahasiswa dan ditampilkan ke dalam tabel. Data ini dihasilkan dari data array asosiatif. Contohnya seperti ini. Sekarang kita akan close dulu seluruh kerjaan kita. Dan di sini kita buat nama file PHP baru dengan nama kasus.php. Oke. Di sini kita ingin menampilkan data array mahasiswa ke dalam tabel. Jadi kita membutuhkan sintak HTML, oke. Dan untuk title kita ubah aja menjadi data mahasiswa. Pada bagian body kita tambahkan sintak H1 untuk header atau judul dari tabel kita, dan kita ubah menjadi list data mahasiswa. Oke, seperti ini. Di dalam body kita tambahkan juga sintak table.
Jadi data tersebut akan kita tampilkan ke dalam sebuah table dan kita tambahkan tr untuk baris dan td untuk kolom. Di sini td pertama kita isi name, di sini kita copy aja. td kedua kita isi nama, dan td ketiga jurusan, td keempat umur. Oke, di sini kita tambahkan dulu sintak border. Jadi tabel kita ini memiliki border. Sekarang kita coba akses halaman kasus kita ini. Sekarang kita kembali ke halaman utama kita. Lalu kita pilih atau kita buka file PHP kasus ini. Jadi tampilannya seperti ini, teman-teman. Sekarang data tabel ini merupakan data array asosiatif. Jadi di sini kita tambahkan suatu tag PHP dan akan kita tambahkan array asosiatif di dalamnya. Di sini kita gunakan aja materi 7.php, kita copy aja dari sini. Oke, kita pastikan. Sekarang kita akan menampilkan data ini ke dalam tabel di bawah ini. Jadi di sini kita tambahkan lagi fungsi tr di bawahnya. Untuk menampilkan data array asosiatif, di sini kita menggunakan sintak looping dan biasanya saya menggunakan sintak looping for each. Jadi caranya seperti ini, php for each, lalu kita panggil nama array kita yaitu data array as, nama variabel alias kita yaitu row contohnya. Lalu di sini kita tambahkan buka kurung kurawal. Dan jangan lupa pada bagian bawah kita tutup lagi kurung kurawal kita seperti ini. Dan di sini kita akan melakukan looping sebanyak data array tersebut. Sekarang kita coba refresh. Di sini otomatis data sudah muncul sebanyak 2. Sekarang kita akan coba manggil data tersebut ke dalam tabel. Caranya menggunakan sintak echo. PHP echo, lalu nama variabel alias kita yaitu row dan nama key dari kolom kita. Di sini kita ingin menampilkan nama name, maka di sini kita panggil key-nya berupa name seperti ini. Oke, begitu juga untuk kolom nama, jurusan, dan umur. Biar lebih cepat saya copy aja. Oke, seperti ini. Di sini untuk kolom kedua kita akan memanggil atribut nama. Jadi kita panggil key-nya nama. Untuk kolom ketiga kita panggil jurusan, dan untuk kolom keempat yaitu umur. Sekarang kita save dan coba kita refresh. Oke, tampil teman-teman. Dan ini merupakan contoh dari penerapan array asosiatif tersebut pada tabel. Nanti kalau kita membahas tentang database, kita akan menggunakan cara seperti ini untuk menampilkan data database. Contohnya ini data dari database kita, dan ini kita akan menampilkan ke dalam HTML. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu tutorial kita kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Dan jangan lupa dukung selalu video kami dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kita yang lain. Terima kasih.